adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya semua adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah adik-adik, sekarang kita mau beribadah di hari Minggu Pelayanan Anak. Hari ini tanggal 29 November tahun 2020. Sudah siap beribadah? Yuk kita beribadah bersama-sama adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 340. Selamat, selamat datang, wahai kawanku. Adik-adik tahu lagunya ya? Selamat, selamat datang, wahai kawanku. Sekarang kita akan berdoa pembuka yang akan dibawakan oleh adik Alvino. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu sedang berdoa memohon kasih serta karunia-Mu, supaya Engkau hadir di sini di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dan berpasrah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Amin. Sekarang kita mau bernyanyi lagi adik-adik. Kita membuka Kidung Ceria dari nomor 283. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, beratlah kita susah dan percuma berlelah, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Pembacaan nats pembimbing kita hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 27 yang akan dibacakan oleh adik Alina. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari kitab Amsal 3 ayat 27 yang berbunyi demikian. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Adik-adik, kita sebagai anak-anak terang, kita harus memancarkan kebaikan yang berasal dari Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang akan menolong siapa saja tanpa memandang latar belakang atau status kehidupan setiap orang. Oleh karena itu kita harus belajar daripada teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita akan kembali bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 176. Pasti adik-adik sudah hafal lagunya. Kita nyanyikan pakai gaya ya adik-adik.
Judulnya adalah Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan bersatu di dalam doa. Doa ini akan dibawakan oleh adik Joshua. Tuhan Yesus berkati kita semua untuk mendengarkan cerita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 yang akan dibacakan oleh adik Joshua, adik Lydia, adik Mika, dan adik Pandu. Teman-teman, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendak kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Terima kasih kakak-kakak. Kitab hari ini diambil dari 2 Korintus 8 sampai 9. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain. Untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sayang opa, sayang oma,
Jemaat di Yerusalem sedang mengalami kesusahan. Mereka sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari jemaat-jemaat di berbagai daerah. Rasul Paulus mengajak para jemaat di berbagai daerah untuk menolong jemaat di Yerusalem. Jemaat Korintus tidak peduli. Jemaat Makedonia dengan sukarela memberikan sumbangan meskipun mereka juga dalam keadaan susah. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat virtual kembali. Nah, adik-adik, hari ini tadi kita sudah dengarkan tentang firman Tuhan. Nah, saat ini kakak mau kasih tahu ya, bahwa yang kita dengarkan tadi adalah jemaat Korintus, di mana mereka itu udah hidupnya sudah senang, dia tidak perlu lagi dengan orang lain, mereka udah hidup masing-masing, tapi mereka hidupnya jauh lebih baik daripada ada satu jemaat di Makedonia. Mereka itu miskin, nggak punya uang, tapi tahu nggak adik-adik? Mereka itu walaupun nggak punya uang, mereka miskin, mereka mau berbagi dengan orang lain, mau berbagi dengan temannya. Nah, adik-adik, supaya adik-adik lihat tuh, jemaat yang tidak punya uang tetapi tetap mau berbagi dengan orang lain, itu jemaat di Makedonia. Itulah dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, adik-adik, gimana dengan kita? Ya, kakak ada satu cerita ini. Ini ada satu anak yang namanya Nina. Nina ini dia masih SD. Dia udah kumpulin uangnya. Dia kepingin sekali beli es krim. Tetapi di sekolah ada temennya namanya si Tuti. Si Tuti ini orang tuanya susah. Bapaknya udah nggak ada. Dia pengen beli buku. Nah, si Nina bilang sama Tuti, Tuti, kenapa kamu kok sedih? Iya Nina, aku pengen beli buku, bukuku habis, buku tulisku. Tapi aku nggak punya uang. Terus si Nina berpikir lagi, aduh kasihan banget ya si Tuti ini. Tapi ini uangku, aku mau belikan es krim, aku udah kumpul-kumpul ini. Aduh, es krimnya warnanya coklat, enak. Aku kepingin sekali belinya. Tapi temanku ini nggak punya buku. Aduh, es krim, enak. Tuti nggak punya buku. Es krim, enak. Aduh, aku harus bagaimana? Tapi aku ingat ya, kita harus berbagi kasih. Ingat firman Tuhan. Ya udahlah, Tuti, aku ini ada uang cukup untuk membeli buku buat kamu. Nih ambil nih, nggak usah lah Nina, karena kamu mau beli es krim, biarinlah. Akhirnya si Nina bilang, udahlah Tuti, ambil aja, aku seneng kok kalau kamu besok bisa sekolah dengan buku tulis yang baru. Akhirnya si Nina menyerahkan uangnya itu kepada si Tuti temannya, dan temannya itu pun menerimanya dengan senang hati. Si Nina pun berpikir, nanti kalau aku sudah bisa kumpul lagi, aku akan beli es krim lagi. Tapi sekarang aku mau berbagi dengan temanku Tuti. Nah, adik-adik, dari cerita yang itu tadi, coba lihat ya, Nina bisa berbagi kasih dengan temannya Tuti. Dia nggak jadi beli es krim, tetapi dia bisa memberikan uangnya
untuk membeli buku tulis buat temannya si Tuti. Adik-adik lihat tuh ya. Jadi kita diingatkan, kita boleh berbagi kasih bukan hanya dengan duit aja, tetapi kita bisa berbagi kasih dengan orang lain, dengan apa yang kita bisa bantu dengan dia. Tadi kayak Nina bagus sekali ya, nggak jadi beli es krim, tapi dia bisa bantu temennya untuk beli buku tulisnya. Adik-adik, juga adik-adik, umpamanya punya kue satu, tiba-tiba ada temennya lapar, bagi dong. Nah, adik-adik gimana dong? Pasti ya, kita mau potong, kita bagi sama teman kita. Itu namanya kita berbagi kasih. Demikian juga tadi, jemaat di Makedonia nggak punya uang, tapi dia miskin, tapi dia bisa berbagi kasih dengan memberi kepada orang lain. Demikian juga kita bisa berbagi dengan sesama kita dengan senang hati, karena Tuhan menginginkan kita yang seperti yang Rasul Paulus beritakan di Jemaat Korintus, bahwa kita bisa berbagi kasih dengan sesama kita dengan apa yang ada pada kita. Bisa juga adik-adik buku-buku kita yang sudah lama tapi masih bisa dipakai, buku-buku bacaan, kita bisa bagikan kepada teman-teman kita. Itu namanya kita berbagi kasih. Kita nggak boleh pelit dengan sesama kita. Kita harus bisa mengasihi orang lain juga, ya. Jangan hanya mau mentingkan diri sendiri. Udah yang penting aku saja, yang lain nggak penting. Nggak bisa ya. Kita dengan sesama kita harus bisa berbagi, karena Tuhan Yesus mau kita selalu berbagi dengan sesama kita dengan kasih. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita, kita juga harus bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ini ceritanya hari ini, jadi adik-adik nanti dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa berbagi dengan sesamanya ya. Adik-adik, terima kasih sudah mendengar cerita. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 205. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan, syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik buat kita, dan sekarang kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus lewat persembahan. Kita akan masukkan persembahan itu ke dalam sini, dan mari kita siapkan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 264. Tuhan betapa banyak. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita bersama-sama berdoa. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh adik-adik, dan mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat.
Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan fisik dari badan kami, karena kami tahu Tuhan masih menjaga kami. Kami berdoa untuk COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Tuhan juga jaga Indonesia bisa terlepas dari COVID-19. Begitu juga untuk petugas-petugas medis di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tuhan juga berkati kesehatan dan berikan kekuatan kepada mereka semua, agar mereka bisa kuat dalam membantu korban-korban akibat COVID-19 ini. Lalu Tuhan juga mau memberikan sukacita buat para korban yang sudah lepas dari COVID-19. Kami mau menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, tidak lupa kami mau berdoa untuk orang tua kami bersama dengan keluarga kami. Berikanlah kesehatan dan kekuatan serta sukacita agar bisa melewati situasi pandemi saat ini. Dan mampukan orang tua kami untuk terus bekerja melewati keadaan yang sedang memprihatinkan. Begitu juga dengan teman-teman dan sekolah. Tuhan juga mampu agar membantu proses belajar tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan, Engkau juga berkati gereja kami termasuk pendeta dan para presbiter jemaat Efata. Tuhan, berikan sukacita buat para pelayanmu untuk tetap semangat melayani, baik di sektor pelayanan maupun di gereja. Tak lupa juga untuk kakak layan yang sampai saat ini masih bersemangat menjalankan tanggung jawab baik di pelayanan anak maupun di persekutuan taruna. Semua karena Tuhan yang memampukan semuanya dan penuh sukacita. Tuhan mau tetap hadir bersama mereka semua dengan kesehatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami, dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah boleh memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sudah memberikan kami orang tua. Tuhan Yesus sudah memberikan kami segala sesuatu yang boleh senantiasa memenuhi kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati semua berkat yang daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas itu semua. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati persembahan syukur kami ini, untuk boleh juga menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan kami bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Halo adik-adik, bagaimana? IMPA tanggal 29 November? Pasti adik-adik mengikutinya dengan penuh sukacita
dengan gembira dan selalu bersyukur untuk Tuhan. Nah, adik-adik, terima kasih sudah mengisi pada IMPA tanggal 29 ini. Ada adik Alvino sudah berdoa pembukaan, kemudian adik Alina yang membacakan nas pembimbing dari Amsal 3 ayat 27, kemudian ada adik Joshua yang sudah berdoa sebelum cerita, yang membacakan Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9, ada adik Joshua, Lydia, Junior Mika, dan Pandu. Terima kasih ya adik-adik. Dan tidak lupa untuk doa syafaat, ada Carla, ada Novi, ada Lydia, dan Oxel. Terima kasih adik-adik untuk partisipasinya. Dan kakak juga mau mengingatkan kepada adik-adik, kita PLKPA Evata akan mengisi secara virtual 2 pujian pada saat Natal nanti. Nah adik-adik, 2 lagu tersebut adalah Bayi Yesus Aku Sayang Padamu dan Hai Bintang Timur. Nanti akan di-share ke WAG masing-masing golongan. Nah, kakak punya info penting nih. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Adik-adik, ini adalah aktivitas terakhir di tahun 2020. Jangan lupa dikerjakan dan langsung dikirimkan ya. Yuk kita lihat bagian pertama. Temukan dan lingkari 10 benda yang tersembunyi di dalam gambar ini. Setelah itu diwarnai. Bagian kedua. Agar bisa dibaca dan mengerti, coretlah huruf-huruf C, F, X, W, dan Z. Lalu tuliskan kembali di tempat yang tersedia. Dan cari di ayat berapakah firman itu tertulis. Terakhir, tak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Adik-adik tahu lagu ini? La 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 la. Ayo, lengkapi syair lagu itu ya. Selamat mengerjakan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jeria 174, Bersuka Citalah. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetap
bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, bersukacitalah. Adik-adik, mari kita menutup ibadah kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah boleh bersama dengan kami saat ini. Kami boleh beribadah, Tuhan Yesus sertai, berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang boleh senantiasa menyertai langkah kehidupan kami ke depan, bersama dengan orang tua kami, di dalam tugas, tanggung jawab yang harus kami lakukan, di dalam pelajaran yang kami ikuti, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terendam